Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang rokok dan e-cigarette atau vape. Setelah melakukan aktivitas sebelumnya, yaitu kajian jurnal tentang zat yang terkandung dalam vape dan rokok, menurut kalian, manakah yang lebih aman digunakan? Apakah vape atau rokok? Sebelum menuju materi selanjutnya, perhatikan video berikut. Video ini merupakan sebuah percobaan atau simulasi bagaimana kondisi paru-paru seorang perokok dan seorang pengguna vape. Kapas merepresentasikan paru-paru seorang perokok dan seorang pengguna vape. Pada video ini disimulasikan bagaimana jika seseorang mengkonsumsi rokok atau vape selama 1 bulan penuh. Dapat dilihat, setelah beberapa saat mulai terjadi perubahan pada kapas yang ada di dalam tabung. Pada tabung yang digunakan dalam percobaan rokok, mulai berubah warna menjadi coklat kehitaman. Sedangkan pada tabung yang digunakan dalam percobaan vape, hanya terlihat uap-uap putih. Bisa dilihat perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan percobaan. Pada tabung yang digunakan dalam percobaan rokok, di situ dilihat kapasnya terlihat berubah warna menjadi kecoklatan, sedangkan pada tabung yang digunakan dalam percobaan vape tidak terjadi perubahan warna, namun hanya kapas tersebut menjadi basah. Selang-selang ini merepresentasikan tenggorokan kita, di mana pada percobaan dengan rokok terdapat cairan kehitaman. Sedangkan pada selang yang digunakan dalam percobaan menggunakan vape tidak ada perubahan warna. Berdasarkan percobaan ini, apakah vape bisa dikatakan lebih aman daripada rokok? Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pertama-tama kita akan membahas tentang rokok konvensional. Rokok konvensional, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rokok? Menurut P2PTM Kementerian Kesehatan, rokok adalah hasil olahan tembakau, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya. Di masyarakat sendiri, jenis rokok sudah banyak sekali tersebar. Yang paling umum adalah rokok filter atau rokok kretek. Rokok filter atau rokok kretek adalah tembakau dan bahan tambahan lain yang digulung atau dilinting dengan kertas, baik dengan tangan ataupun menggunakan mesin. Jenis yang satu ini sudah dapat dijumpai hampir di seluruh toko yang ada di Indonesia, dari toko yang ada di rumah hingga supermarket. Yang kedua adalah cerutu. Cerutu merupakan tembakau murni dalam bentuk lembaran yang menyerupai rokok. Kemudian yang ketiga ada shisha atau rokok Arab. Shisha atau rokok Arab merupakan tembakau yang dicampur dengan aroma atau perasa buah-buahan dan rempah-rempah yang dihisap menggunakan alat khusus. Kemudian ada pipa atau cangklong, yaitu salah satu alat untuk mengkonsumsi tembakau dengan dimasukkan ke dalam pipa tersebut kemudian dibakar. Menurut Kementerian Kesehatan, terdapat banyak sekali zat-zat yang terkandung dalam sebatang rokok. Kita mulai dari ujung yang dibakar. Terdapat aseton
yang biasanya berfungsi sebagai penghapus cat. Terdapat naptilamin yang merupakan zat karsinogenik. Terdapat metanol yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian ada virin yang digunakan sebagai pelarut industri. Ada dimetil nitrosamin yang merupakan zat karsinogenik. Ada naptalin atau kapur barus. Ada kadmium yang biasanya digunakan dalam acu mobil. Ada karbon monoksida yang merupakan gas. Ada benzopirin yang merupakan zat karsinogenik. Ada vinil klorida yang merupakan bahan plastik PVC. Ada polonium 210 yang termasuk bahan radioaktif. Ada butan yang merupakan bahan bakar korek api. Ada fenol yang merupakan antiseptik. Ada dibenzakridin yang merupakan zat karsinogenik. Ada arsenik yang merupakan racun semut putih. Ada toluen yang merupakan pelarut industri. Ada uretan yang merupakan zat karsinogenik. Ada amonia yang biasanya digunakan sebagai pembersih lantai. Ada toluidin yang merupakan zat karsinogenik. Dan ada hidrogen cyanid yang merupakan racun. Lalu, bagaimana jika zat yang telah saya sebutkan tadi masuk ke dalam tubuh kita? Selama ini kita tahu bahwa rokok itu berbahaya. Namun, bagaimana sebenarnya proses rokok tersebut dapat membahayakan manusia? Dalam satu batang rokok, terdapat banyak sekali zat-zat kimia. Bayangkan, apa yang terjadi jika zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok tersebut masuk ke dalam tubuh manusia? Pertama, kita akan membahas tar. Ketika seseorang merokok, tar tersebut akan melapisi gigi dan gusi yang akan menyebabkan kerusakan enamel gigi yang akhirnya menyebabkan pembusukan pada gigi. Asap rokok yang masuk dapat merusak ujung sel saraf pembau yang mengakibatkan manusia kehilangan kemampuan untuk membau. Asap yang masuk ke dalam saluran pernapasan dapat menyebabkan penyakit seperti emfisema dan bronkitis. Hal tersebut disebabkan karena rokok merusak silia yang seharusnya berfungsi untuk menjaga kebersihan udara yang masuk ke saluran pernapasan. Karbon monoksida pada rokok juga dapat mengganggu proses pertukaran gas pada alveolus, yang mana karbon dioksida tersebut akan menggantikan oksigen yang berikatan dengan hemoglobin. Karena seharusnya oksigen yang diantarkan ke seluruh tubuh digantikan oleh karbon monoksida, tubuh menjadi kekurangan oksigen dan manusia yang merokok dapat mengalami sesak nafas. Selain itu, nikotin yang dikeluarkan oleh rokok juga dapat mengeluarkan dopamin dan endorfin yang menyebabkan rasa bahagia dan tenang. Namun, hal tersebutlah yang membuat manusia menjadi ketagihan atau kecanduan. Nikotin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh dapat terganggu. Oleh karena itu, banyak sekali kasus seorang perokok menderita penyakit stroke karena aliran darah menuju otaknya terganggu. Rokok juga dapat menyebabkan mutasi-mutasi yang berbahaya yang akhirnya membuat sel kanker. Dan zat arsenik dan nikel pada rokok menghambat kemampuan DNA untuk memperbaiki diri, sehingga kanker tersebut semakin parah. Banyak sekali jenis kanker yang disebabkan oleh rokok. Ada kanker paru-paru dan sebagainya. Selain kanker, rokok juga dapat menyebabkan kerusakan mata, kerusakan tulang, sulit hamil, dan impotensi. Oleh karena itu, lebih baik hindari rokok, jangan merokok. Yang selanjutnya adalah e-sigaret atau yang biasa dikenal dengan vape. E-sigaret atau vape. Menurut P2PTM Kementerian Kesehatan, e-sigaret adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok, namun
tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa atau flavor, dan bersifat toksik atau racun. Di pasaran, rokok elektrik atau rokok elektronik kerap diistilahkan dengan rokok elektrik, vapor, vape, e-cigarette, e-juice, e-liquid, personal vaporizer, e-cigaru, electro smoke, green six, smart smoke, smart cigarette, dan sebagainya. Secara garis besar, terdapat 4 bahan utama dalam e-liquid yang digunakan untuk vape atau e-cigarette. Yang pertama ada PG atau propylene glycol. Propylene glycol merupakan cairan buatan laboratorium yang terdapat dalam makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Cairan ini tidak memiliki bau ataupun warna, digunakan untuk memberikan throat heat, yang mana beberapa pengguna mengklaim bahwa karena throat heat ini mirip dengan sensasi ketika merokok tembakau. Kemudian yang kedua ada VG atau vegetable glycol, yang merupakan bahan kimia alami tidak berbau dan tidak berwarna. Berasal dari minyak nabati yang memiliki rasa agak manis, biasanya digunakan dalam e-liquid untuk memberikan sensasi kental pada uap. Kemudian ada nikotin, zat yang sama dengan yang terkandung dalam rokok konvensional. Kandungan bahan adiktif yang ditemukan dalam e-liquid dan rokok tradisional. Nikotin merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan tekanan darah, pernafasan, dan detak jantung. Ketika nikotin memasuki otak, nikotin melepaskan perasaan senang karena nikotin merangsang otak untuk mengeluarkan kadar dopamin dan endorfin. Nah, kemudian yang terakhir adalah perisa. Perisa ini merupakan zat yang menimbulkan rasa-rasa yang variatif dalam liquid e-cigarette atau liquid vape. Berikut ini merupakan X-ray paru-paru manusia, dan ini merupakan X-ray paru-paru yang sama 5 hari kemudian. Dapat dilihat bahwa terjadi perubahan, dan itu disebabkan oleh vape. Vape dikampanyekan sebagai sarana seseorang untuk berhenti merokok. Namun pada akhirnya, vape juga akhirnya memakan korban. Lalu sebenarnya apakah vape itu aman digunakan atau berbahaya? Vaping merupakan kegiatan menghirup aerosol atau uap yang mana mengandung nikotin dan zat kimia lain yang disebut sebagai THC pada video kali ini. Vaping sangat terkenal terutama di kalangan anak muda. Dapat dilihat pada grafik terjadi peningkatan setiap tahun penggunaan e-cigarette pada kalangan murid sekolah menengah. Hingga pada akhirnya tahun 2018 terjadi 1 kasus kematian yang berkaitan dengan penggunaan vape. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kasus kematian menjadi 6 kasus kematian dan 450 kasus kerusakan paru-paru karena penggunaan vape. Berikut merupakan pendapat dari Dr. Melody Pirzada, seorang pulmonologi yang mana beliau menangani kasus kerusakan paru-paru karena vapes. Beliau menjelaskan tentang kondisi paru-paru yang terdapat pada layar, yang mana gambar yang kiri menunjukkan paru-paru seseorang yang masih sehat, masih terlihat hitam ketika di X-ray, sedangkan di gambar yang satunya terlihat bahwa pada paru-paru tersebut di dalamnya terdapat banyak sekali cairan, yang mana ketika pada fase tersebut kemungkinan terjadinya kematian meningkat hingga 70%.
Lalu, pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang membuat vape berbahaya dan menyebabkan kerusakan paru-paru? Jawabannya adalah, belum ada yang tahu pasti. Peneliti-peneliti berspekulasi dan salah satunya adalah vitamin E asetat dianggap sebagai salah satu penyebab kerusakan paru-paru. Menurut beliau, vitamin E asetat yang merupakan berbentuk minyak ketika masuk ke dalam tubuh manusia dapat merusak alveoli. Alveoli merupakan gelembung-gelembung di ujung bronchioles yang mana berfungsi sebagai tempat pertukaran gas ke dalam pembuluh darah. Sedangkan menurut Dr. Mikael, beliau berpendapat bahwa vitamin E asetat bukan satu-satunya zat yang menyebabkan kerusakan paru-paru, karena ketika menghirup uap dari vape banyak zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Lalu sebenarnya sebelum ditemukan penyebab yang pasti, CDC menyarankan untuk tidak melakukan vaping. Namun selain kerusakan paru-paru, sebenarnya apa lagi yang dapat disebabkan oleh vape? Menurut Dr. Mikael kembali, selain merusak paru-paru, vape juga mengandung nikotin, yang mana nikotin dapat menyebabkan peningkatan kerja jantung dan penyakit-penyakit yang lain. Lalu apakah benar vape lebih aman daripada rokok konvensional? Memang benar bahwa rokok telah membunuh banyak orang sebelumnya. Namun vape yang dikenalkan lebih aman, yang diklaim lebih aman daripada rokok, juga menimbulkan banyak kerugian. Dr. Mikael berpendapat bahwa menurut beliau bahkan e-sigaret lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Sedangkan menurut beliau sudah dapat dibuktikan dan sudah dapat dipastikan bahwa vape berbahaya dan vape dapat membunuh manusia. Jadi, sebenarnya manakah yang lebih aman untuk digunakan? Berikut merupakan salah satu berita tentang rokok elektrik dan rokok tembakau atau rokok konvensional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa keduanya tidak baik. Setelah kita mengetahui tentang efek dari penggunaan rokok tembakau dan rokok elektrik yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keduanya memiliki zat yang sama, yaitu nikotin. Tersaji pada layar bahwa banyak sekali penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa nikotin merupakan zat karsinogen dan nikotin juga merupakan promotor tumor, sehingga ketika kedua rokok tersebut memiliki zat yang sama yang merupakan nikotin, dapat kita simpulkan bahwa keduanya memang berbahaya bagi tubuh manusia. Lalu, jika ditanya, manakah yang lebih aman digunakan? Apakah jawaban Anda? Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya.